saya pernah dulu waktu SMP itu saya mancing, nggak bisa ketemu arah jalan pulang, jadi muter sampai 5 kali itu, muter sama. Itu menurut saya, kalau dari teman sendiri ada gak yang mistis gitu? Itu dulu suara orang ketawa sih. Oh, dengar suara orang ketawa tuh Di hutan sini juga teman ini, jujur nih saya ngomong nih, hutan nih mistis lah. Kalau boleh coba lah sendiri kalau mau sini ya. Ya kalau teman-teman Tidak bohong ya. Teman-teman mau uji nyali boleh ke hutan Kalimantan guys. Itu kan pas saya buat konten kan, mau nge-record apa tuh itu ya, ada jenis alokasia atau bisa orang awam sebutnya keladi lah ya, dari kampung-kampung bilang tuh keladi. Mau nge-record, arahnya tuh hutan tuh gelap, makin ke ujung gelap. Pas lagi nge-record saya ada dengar suara perempuan nih masalah. Suara perempuan. Ketawa. Ada sekitar, kalau didengar-dengar sekitar 3-4 orang lah suara itu. Suara di sungai kecil, jernih airnya. Ini ngeri sekali dia. Inilah saya ngomong sebenarnya itulah model. Sebelumnya saya belum pernah cerita. Ya, benar, baru kali ini teman ceritain tentang mistis yang ini. Mungkin karena jujur kita juga posisinya sekarang lagi di hutan nih guys. Sebenarnya kata orang tua zaman dulu pamali untuk diceritakan. Nah itu cerita-cerita menarik di kala explore di hutan. Dan luar biasa teman kita ini dengan beraninya sendiri ekspor, dan ini menggunakan senda jepit. Nah tadi teman kita ini selalu menyampaikan menggunakan handphone. Nah ini menarik nih. Jadi peralatan untuk ekspor ke hutan sebagai seorang YouTuber modalkan handphone. Wow. Mau modalkan handphone. Ya, berarti hampir sama dengan Mas Gondrong Labanan pakai sama dulu. Ya, menarik guys. Jadi sebenarnya untuk berkarya di YouTube menjadi konten kreator tidak perlu sesuatu yang mahal ya. Mahal nggak perlu. Nah, cukup pakai HP saja sudah bisa membuat konten yang menarik ya. Yang menarik ya. Oh, itu loh. Jadi YouTube tuh nggak ada mandang kita. Kalau kamu tuh harus gini pakai yang mahal, nggak menjamin. Iya, yang mahal tuh harus bisa berhasil, nggak menjamin. Itu ngerekornya langsung pakai tangan begini atau pakai tripod? Langsung pakai tangan. Wah, pegang pakai tangan. Baru saya aja guys. Saya aja pakai bantuan gimbal loh. Saya pakai bantuan. Nih teman kita nih memang dari awal gitu ya. Dari awal. Dan istilahnya beliau juga mempraktekkan sebenarnya bisa berkarya di YouTube tanpa harus menggunakan peralatan yang mewah ataupun canggih. Contohnya beliau, teman kita cukup menggunakan HP saja, terus tidak pakai tripod, cukup pakai tangan di shoot. Nanti teman-teman bisa lihat lah di channelnya Hutan Durniawan, nanti saya titipkan link lah di bawahnya, jadi teman-teman bisa cek sendiri. Nah ini kan YouTube kan ada mensyaratkan ketika ingin bekerja sama dengan YouTube, syaratnya adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, ya kan? Yeah. Ini yang syarat yang dirasa paling berat bagi para YouTuber pemula. Nah, kalau buat intinya sekali bro, menembus di 1000 subscriber dan 4000 yang tayang itu memerlukan waktu berapa lama? Pas kebetulan kemarin kan pas lagi viral ya tanaman hias, jadi itu setelah 2 bulanan. 2 bulanan? 2 bulanan langsung. Wow, 2 bulanan? 2 bulanan. Tembus 1000 subscriber? 1000 sub. Dan 4000 jam tayang. 4000 jam tayang. Wow. Yang kita anggap susah, ternyata ketika kita ketemu dengan konten yang pas, gitu kan? Konten yang pas, menarik, ternyata 2 bulan selesai ya. 2 bulan selesai. Banyak teman-teman kita di luar sana setahun, 2 tahun belum bisa monetisasi karena belum memenuhi persyaratan dari YouTube. Ini cukup 2 bulan saja. 2 bulan. Wow, ini sangat drastis. Atau ini mungkin karena momennya pas ya? Karena pas kebetulan kita memanfaatkan sesuatu yang viral tadi ya. Kita tanaman hias kan akhir-akhir 2020 ini kan viral ya. Viral ya. Dan akhirnya 2 bulan tembus 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Monetisasinya kapan? Monet langsung dimonet di bulan apa monetnya? Intinya tembus persyaratan langsung pengajuan monet. Nah,
Ketika pengajuan monet sisi sebulan kalau salah tuh. Sisi sebulan ya? Sisi sebulan dari yang pas selesai persyaratan tuh. Nah, ini saya lagi ada pertanyaan nih. Kadang sudah tembus persyaratan, pengajuan monet, ada yang gagal monetisasi, ada juga yang berbulan-bulan harus menunggu disetujui. Nah, kalau dari Hutan Borneo berapa lama? Itu kurang lebih 12 jam. 12 jam Langsung di monet, langsung di upload dari YouTube-nya. Itunya? Ya, 12 jam. Pengajuan malam, siang jam 12. Ya, siang pas siangnya. Wow. ini nice sekali. Dan coba teman-teman bisa search di YouTube. Berapa lama waktu disetujui untuk monetisasi? Coba teman-teman lihat. Ada yang seminggu, ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Ini teman kita cuma butuh waktu 12 jam. Wow. Ini apa mungkin dikarenakan kontennya memang real original gitu ya? Emang disesakan kan untuk teman-teman semua ya. Kalau buat konten tuh harus original ya. Jangan nyomot video orang atau musik orang, itu pelanggaran berat sekali ya buat YouTube ya. Betul. Dan ini sejelek dan sebagus apapun tetap karya kita sendiri. Nah, itu yang terpenting ya. Betul. Nah, ini tips disampaikan langsung oleh orang yang sudah monetisasi, bro. Ya kan? Nah, sekarang ada lagi pertanyaan nih. Ketika kontennya ramai, terus persyaratan monetisasi tembus, monetisasi disetujui. Nah, yang terakhir, pertanyaan saya tentang meniti karir di YouTube. Ada uangnya nggak sih di YouTube gitu kan? Ada yang nanya. Karena gini, banyak sekali di YouTube itu kalau yang bikin konten itu seolah-olah kita nggak percaya gitu kan. Wah, bisa menghasilkan 10 juta, 30 juta, terus langsung kaya gitu kan. Terus ada juga yang bilang nggak usah bikin YouTube karena nggak ada duitnya. Nah, apa yang dirasakan dari channel Hutan Borneo ketika sudah berhasil dimonetisasi, dan berapa yang didapat, kalau boleh tahu diceritakan itu buat istilahnya menambah inspirasi buat teman-teman sekalian gitu. Ya, kemarin ya pas gajian pertama ya. Gajian pertama tuh dari Desember ya. Kalau gajian Desember berarti cair ke rekeningnya Januari. Oh gitu. Januari. Jadi tanggal 11 Januari itu direkap dari YouTube dari bulan Desember sampai dari rekapnya sampai bulan 1 dari Desember. Desember tanggal 11 dari Desember dari Desember sampai tanggal 11 Januari. 11 Januari itu saldo masuk ke AdSense. Masuk AdSense. Nah, sekarang ini yang ditunggu-tunggu buat teman-teman sekalian. Berapa penghasilan pertama gitu dari YouTube? Kisi-kisinya lah mungkin. Kisi-kisinya rank dari berapa ke berapa. Ini kita langsung tahu dari admin Hutan Borneo. Berapa kisi-kisinya gitu. Itu gaji awal mulanya YouTube itu di angka 2 lah ya. Di angka 2. Di angka 2 lah. 2 ini 200 atau 2 juta? Nah, kurang lebih 2 juta. Wow. Guys, jadi gajian pertama langsung diberi nominal 2 juta. Berarti mendekati UMK kabupaten kita ya? Mendekati. Guys, apakah Anda tertarik ingin berkarya juga di YouTube setelah mendengar sendiri dari admin Hutan Borneo? Bagaimana? Tapi harus bersedia dengan persyaratan 1000 subscriber dan 4000 yang tanya. Ya betul ya. Setuju nggak kalau kita bilang YouTube ini sebenarnya bisa mengatasi angka pengangguran di negara kita? Sangat setuju sekali ya. Setuju. Karena YouTube itu mana ya? Dia nggak perlu ijazah. Betul, nggak perlu ijazah. Terus nggak perlu kuliah tinggi. Nggak perlu kuliah tinggi. Intinya pendidikan tinggi nggak perlu lah. Penting bisa main handphone, udah. Betul ya. Bisa handphone, bisa ngedit, udah. Betul ya. Wow. Coba bayangin kalau anak-anak mudanya ataupun orang tua mau berkreator di YouTube,
nih kita bikinkan sarana gitu kan, kita saling membantu, bisa saling bantu subscribe, saling bantu share video dan bikin video menarik. Saya rasa ini akan menjadi sesuatu yang apa ya, bisa mendapatkan penghasilan gitu kan. Iya, betul. Nah ini mungkin buat teman-teman yang di wilayah Skadov, mari saling membantu gitu kan, mari saling berbagi, jangan malu untuk upload video. Jika memang teman-teman ingin sharing-sharing, kita juga siap ya bro ya, siap berbagi ilmu lah. Saya sarankan sih buat teman-teman jangan ragu untuk bikin konten ataupun berkreator di YouTube, karena buktinya sudah ada. Memang betul tidak ada yang instan ya, tidak ada yang instan. Hampir setahun loh. Tidak ada yang instan, hampir setahun berkarya di YouTube. Saya sendiri bro berhasil monetisasi itu hampir setahun lebih ya. Setahun lebih itu. Jujur saya baru monetisasi itu di awal Januari 2021 guys. Pas di awal tahun itu saya berhasil monetisasi. Ini kalau teman kita ini luar biasa, fast, cepat sekali. Mungkin ini guys cerita-cerita berbagi pengalaman buat teman-teman sekalian. Pesan dari kita mungkin jangan takut untuk berkarya di YouTube ya enggak. Kalau misalnya teman-teman mau sharing-sharing berbagi pengalaman, kita juga tidak pandai di sini. Kita tidak ada yang pandai, kita tidak ada yang senior, kita tidak ada yang merasa yang paling tahu. Kita berbagi belajar ya. Kita berbagi pengalaman ya, ya. Mungkin ada tips buat teman-teman sekalian kalau ingin ingin mulai bikin konten di YouTube. Ya kalau untuk teman-teman semuanya, kalau mau buat konten YouTube sesuai hobi, sebisa mungkin sesuai hobi ya. Oh iya. Atau sesuai hobi. Terus apalagi? Sesuai hobi dan sesuai keahlian kita lah pokoknya. Sesuai keahlian ya. Itu guys. Jangan memaksa kehendak ya. Misal kita yang yang nggak bisa ini dipaksain karena viral tadi kan. Betul. Sama halnya juga. Betul. Ya. Jadi menurut teman kita kalau ingin berkarya di YouTube, yang pertama kontennya harus sesuai hobi. Paling tidak betul. Kalau sesuai dengan hobi, dirasa kita mengalir kan gitu ya. Sesuai dengan hobi gitu. Kemudian persiapkanlah waktu gitu ya, untuk berkonten. Siapa tahu juga teman-teman nanti tertarik ingin juga ikut explore gitu kan. Bisa gabung dengan kita ya kan. Karena gini, ketika di hutan itu makin ramai, makin asik dan menyenangkan gitu kan. Ada teman ngobrol dan lainnya. Oke, cukup sekian guys video pada kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam satu hobi, bye bye.